Hari ini saya akan bicara tentang kasih yang sejati. Katakan setelah saya, true love. Ya, bicara tentang selflessness, kita bicara tentang kasih yang sejati. Saudara, apa yang paling iblis ingin rusak dan hancurkan dalam hidup manusia? Satu kata, apa itu? Hubungan. Katakan setelah saya, dosa merusak hubungan. Yang pertama kali dosa rusak adalah hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Banyak orang benci dirinya. Saya dulu benci diri saya. Saya kutuki diri saya. Yang ketiga, hubungan kita dengan sesama, khususnya pasangan. Sebelum keuangan Anda dipulihkan, sebelum kesehatan Anda dipulihkan, sebelum usaha Anda dipulihkan, yang pertama kali harus pulih adalah hubungan. Katakan yuk, hubungan. Ini hukumnya, semua yang tidak nyambung pasti bermasalah. Air gak nyambung? Masalah. Listrik gak nyambung? Masalah. Internet gak nyambung? Masalah. Kenapa hidupmu penuh masalah? Karena gak nyambung. Dengan Tuhan gak nyambung, dengan sesama gak nyambung. Makanya hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Sekarang Anda ingin kasih yang sejati atau Anda ingin kasih yang palsu? Siapa suka barang palsu? Bertobat ya. KW1, KW2, KW super gitu. Tuhan mau kita mengasihi dia dengan kasih yang asli atau kasih yang palsu. Tahu dari mana asli atau palsu? Bilang mas sebelahnya, diuji. Kalau Anda aja tidak mau orang mengasihi Anda dengan kasih yang palsu, apalagi Tuhan. Nah, ada 6 indikator kasih yang asli atau kasih yang palsu. Yang pertama bicara tentang ketulusan, yang kedua komitmen, yang ketiga pengorbanan, yang keempat kesetiaan, yang kelima motivasi, yang keenam dampaknya. Next, bicara ketulusan, kalau true love itu tanpa pamrih. Tapi kalau fake love, hitung-hitungan. Anda hitung-hitungan gak sama Tuhan? Yang kedua, komitmen. Kalau true love, tetap bertahan sampai akhir, amin. Sampai maut memisahkan. Tapi kalau fake love, komitmen gimana? Mudah luntur. Ya. Yang ketiga pengorbanan. Kalau true love itu pengorbanannya sukarela. Tapi kalau fake love, pikir panjang lalu gak jadi. Ya. Kesetiaan gimana? Kalau true love teruji, terbukti, ya. Kesetiaan istri saya terbukti sampai 26 tahun. Ya, saya pun demikian. Walaupun tahun kelima hampir pisah kita. Ya, kalau kesetiaan fake love omong doang, ya. Motivasi, true love murni, karakter. Kalau fake love hanya penampilan, ya. Dampaknya, kalau true love menyembuhkan. Kalau fake love melukai pada akhirnya. Next, sekarang gini. Mengapa kasih yang sejati itu penting? Menurut Anda penting aja atau penting banget? Ya. Kenapa penting? Karena itu fondasi hidup kita. Katakan setelah saya membangun hidup saya di atas dasar hubungan. Anda membangun pernikahan Anda di atas dasar apa? Hubungan. Gak mungkin kan baru kenal kawin yuk, mungkin gak? Bangun hubungan, baru Anda bangun pernikahan Anda. Anda bangun bisnis Anda di atas dasar apa? Hubungan. Berkat datang lewat hubungan. Camkan itu baik-baik. Kalau Anda tidak pernah punya hubungan yang baik, dari mana? Siapa yang mau berkati Anda? Saya ada di tempat ini karena apa? Karena hubungan yang baik. Betul gak kau Teddy? Hubungan yang baik itu mendatangkan berkat. Jadi hubungannya dulu baru berkatnya. Kalau hubungan Anda tidak bagus, tidak ada berkat. Amin. Karena karena kasih yang sejati adalah dasar untuk Anda dapat menggenapi rencana Allah. Siapa yang percaya bahwa kita ada di dunia ini karena rencana Allah? Mazmur 139, perhatikan baik-baik. Daud menulis seperti ini. Matamu melihat aku selagi masih bakal anak.
selagi belum jadi anak. Anda harus sadar. Dikatakan, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Katakan setelah saya, mata Tuhan sudah melihat saya. Selagi saya bakal anak. Sudah jadi anak atau belum? Bakal presiden, belum jadi presiden. Camkan baik-baik, sebelum Anda dan saya ada dalam kandungan, Anda dan saya ada di hati dan pikirannya Tuhan. Wow, Anda lihat pikiran saya? Bedakan antara otak dengan pikiran. Otak bisa dipegang, pikiran tidak bisa dipegang. Ketika saya memikirkan sebuah mobil berwarna merah, mobil berwarna merah tidak ada di otak saya. Otak saya dibelek, tidak ada mobil itu. Karena mobil itu ada dalam pikiran. Katakan yuk, saya ini pikirannya Allah. Jadi bayangkan kalau saya bawa mikrofon ini ke pedalaman. Dan orang di pedalaman berpikir ini ulekan, kacau gak? Dipakai buat ngulek, rusak kan? Kenapa orang hidupnya rusak? Karena mereka tidak hidup sesuai dengan pikiran penciptanya. Katakan setelah saya yang sebenarnya bukanlah apa yang saya pikirkan. Bukanlah apa yang orang pikirkan. Saya yang sebenarnya adalah apa yang Tuhan pikirkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Ketika Anda hidup sepikir dengan Tuhan, Anda hidup segambar dengan Tuhan, Anda punya gambar yang sama dengan Tuhan, itulah kunci terobosan dalam hidupmu. Amin. Nah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang. No, Allah hanya turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika Anda mengasihi Tuhan dengan kasih yang murni, next, mengasihi Dia itu disebut agapau. Kata kerja dari agape, kasih tanpa syarat, kasih tanpa hitungan. Anda akan lihat orang mereka-rekakan yang jahat kepada Anda, tapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Karena apa? Karena Anda mengasihi Tuhan. Tapi kalau Anda tidak mengasihi Tuhan, resiko tanggung sendiri. Jangan terlalu mudah sedikit-sedikit berkata ini atas seizin Tuhan. Pret, saya katakan. Kalau Anda gak mengasihi Tuhan, siapa yang turut bekerja? Setan. Bukan Tuhan. Katakan yuk, mengasihi Tuhan. Anda fokus mengasihi Tuhan dengan kasih yang murni, maka Anda akan melihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Next, oke. Ada phileo, itu sahabat. Ada storge, itu keluarga. Ada kasih eros. Nah, kasih agape itu kasih yang tertinggi. Next, ini yang Paulus katakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa. Wih, sekalipun aku dapat, sebut prestasi tertinggi apa? Ya, melakukan hal-hal yang besar, yang luar biasa. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, dengar baik-baik. Aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bilang mas sebelahnya, berisik tahu. Gak ada kuasanya. Gede doang, tapi kosong. Jadi tanpa kasih hidup kita empty. Kosong. Ya, saudara, next. Kalau gitu kita belajar hari ini ya. Apa itu true love? Apa itu kasih yang sejati? Yang pertama, next. Katakan setelah saya, keputusan bukan perasaan. Kasih yang sejati adalah sebuah keputusan. Bukan perasaan. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mengasihi adalah perintah. Kalau Anda mengerti perintah, tentara, polisi, mereka ngerti perintah.
hubungannya kepada perasaan atau kepada keputusan. Next ya, mengasihi adalah perintah Allah, bukan perasaan. Ingat baik-baik, katakan setelah saya, keputusan menghasilkan kekuatan. Ayo sungguh-sungguh ngomong, keputusan menghasilkan kekuatan. Jangan tunggu kuat baru Anda buat keputusan. Anda tidak pernah kuat sampai Anda buat keputusan. Dan keputusan terpenting dalam hidup kita adalah keputusan untuk tetap mengasihi. Apapun perasaannya. Saya nikah udah 26 tahun. Tahun kelima kami hampir pisah. Sandy tanpa saya sadari selangkah lagi udah meninggalkan saya. Udah selesai lah, udah capek lah. Kenapa? Ya, saya harus akui saya dulu kasar. Sama jemaat saya sabar. Kalau jemaat kritik, oh terima kasih Pak. Tapi kalau sama istri sendiri kritik, remnya belum. Oke. Dulu. Saya pernah usir dia. Saya pernah mempermalukan dia di depan jemaat dengan menceritakan kelemahannya. Menjadi bahan khotbah saya tanpa saya sadar. Itulah pria Pak. Pria itu badak. Tebal kulitnya, wanita kupu-kupu. Badak sama kupu-kupu kawin, apa yang terjadi? Luka parah itu. Saya harus menyadari, saya bukan suami yang baik. Nah, tapi di situ saya belajar apa? Kami belajar saling mengasihi sebagai sebuah perintah. Ingat baik-baik, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan perintah Allah, keinginannya Allah, pernikahannya tetap hidup selama-lamanya. Anak cucunya tetap hidup selama-lamanya. Dan perintah Tuhan terpenting dalam hidup manusia adalah perintah untuk saling mengasihi. Apapun perasaan Anda. Nah, saudara, perintah Tuhan itu masuk akal atau tidak masuk akal? Ini masa sulit nih ya. Simon Petrus sudah semalam-malaman cari ikan. Tidak dapat seekor pun. Akan tiba satu masa memang kondisi keadaan dunia lagi susah. Lagi resesi, lagi sulit. Anda mau kerja sekeras apapun gak ada hasil. Anda pernah kerja semalam-malaman? Capek atau capek banget? Lalu gak ada hasil. Orang Surabaya bilang cuape pol, oke? Ada orang Surabaya? Kalau enak, enak pol. Kalau capek pol. Lalu di tengah kondisi itu, sudah semalam-malaman kerja gak dapat ikan, Yesus datang naik perahu Simon. Apa yang Tuhan berikan? Perintah. Dengar baik-baik ya. Ketika Anda dan saya lemah, apa yang Tuhan berikan untuk kita menjadi kuat? Perintah. Amin. Ketika Anda dan saya lagi susah, apa yang Tuhan berikan untuk menghibur kita? Perintah. Tuhan kasih perintah, kita kasih alasan. Halo? Dan kabar baiknya, kita akan selalu punya alasan yang tepat dan benar untuk tidak melakukan perintah Tuhan. Simon berkata, Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras. Namun kami tidak menangkap apa-apa. Tapi ini yang menarik perhatian Tuhan. Karena Engkau yang menyuruhnya. Aku akan melakukannya juga. Anda sadar tidak? Ketika Simon mengatakan itu siang hari bolong. Matahari sudah terbit. Ada gak nelayan cari ikan siang hari bolong? Kalau Anda ada di sebelah kanan kiri perahu Simon Petrus saat itu. Simon hendak pergi ke tengah, dia mulai angkat siap-siap sauhnya ke tengah. Kira-kira kalau kau Teddy bingung gak? Bro, lu ngapain? Betul. Dan Simon berkata, gua mau ke tengah cari ikan. Anda bilang apa sebagai teman dekatnya? Bilang mas sebelahnya, gila lo. Ayo kesempatan, bilang apa? Gila lo. Gua tahu lu lagi susah, tapi lu jangan gila. Kira-kira Simon Petrus tetap melakukan perintah Tuhan atau stay? Dia tetap ke tengah kan?
Seluruh nelayan di Danau Galilea lihat tidak? Perahu siapa tuh? Dan semua tahu itu perahu siapa? Simon. Ada yang foto masuk Instagram. Temen gua dikerjai pendeta. Cari ikan siang hari, bolong. Belakangnya apa? Gila. Dengar baik-baik. Ketika Anda memutuskan untuk melakukan perintah Tuhan, mengampuni orang yang menyakiti. Tampar pipi kanan, bilang sama sebelahnya, gila loh. Anda siap gak dunia bilang Anda gila? Tapi ketika mereka melakukannya, sesuatu terjadi. Saya mau tanya Bapak Ibu. Danau tempat Petrus melempar ikan sama atau beda? Danaunya sama, perahunya sama, jalannya, cara lemparnya. Yang beda apa? Alasannya. Alasannya. Apa alasannya? Karena engkau menyuruhnya. Saya mengasihi Sandy. Sandy mengasihi saya. Apa alasannya? Bukan karena kamu. Karena Tuhan yang suruh. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Yang harus diganti bukan pasanganmu. Yang harus diganti bukan apa yang engkau lakukan. Engkau melakukan hal yang sama. Tapi kali ini kau melakukan karena apa? Karena engkau mengasihi Tuhan. Simon, apa engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Oke, sekarang gembalakanlah domba-dombamu. Domba-dombaku. Ya, itu ceritanya panjang nanti ya. Next ya, saya mau cepat. Ya. Dopamin dan oksitosin. Ada sebuah majalah National Geographic, saya lupa tahun persisnya. Dan majalah itu membahas tentang love. What is love? Lalu menarik judulnya. Helen Fisher 10 tahun penelitian. Saya baca artikelnya. Cinta, kasih, love adalah cairan kimiawi. Menarik nih. Ya, dengan cepat ya Bapak Ibu. Ada 2 cairan kimiawi. Dopamin dan oksitosin dalam tubuh kita. Dopamin itu gini Bapak Ibu. Itu perasaan yang melayang. Pernah ngalami jatuh cinta. Sekarang udah naik, udah miliaran. Dolar udah naik. Ku kan terbang, nyangkut di awan. Betul? I believe I can fly. Nah, itu dopamin. Dopamin membuat Anda merasa seperti terbang melayang. Itu dopamin. Dopamin memberi Anda energi yang berlebihan. Gunung tinggi akan kudaki. Samudra luas akan kuseberangi. Demi berjumpa dengan dikau kekasih hati. Dulu sebelum nikah. Itu dopamin. Aku mau makan. Asik. Aku sedang belajar. Ini Gen Z gak tahu nih ya. Dopamin membuat Anda pikiran terfokus. Gak bisa pikir yang lain kecuali si dia. Itu sebut cinta yang membara. Tapi dopamin paling lama menurut Helen Fisher bertahan 5 tahun. Setelah itu flat. Makanya pertama kali saya pegang tangan Sandy. Ada apanya? Wah, setrumnya Pak, Saya kan belum pernah pacaran Bapak Ibu waktu itu ya. Jadi waktu dia nyetrum, saya kaget. Saya ngomong gini, kok nyetrum? Aku kan pembangkit listrik tenaga cinta. PLTC. Setelah nikah dipegang, dingin. Kenapa? Udah bangkrut. PLTC-nya udah bangkrut. Banyak orang ngomong gini, pastor saya udah gak ada rasa lagi sama dia. Ya paling top 5 tahun. Nah kalau Anda membangun dasar kasih Anda dopamin, kelar pernikahan Anda. Tapi oksitosin, Helen Fisher meneliti ada pasangan sudah nikah lebih dari 25 tahun. Tetap mesra. Diteliti, kenapa? Oksitosin itu ada di binatang-binatang monogami. Merpati, Raja Wali, ya tidak pernah ingkar janji kan? Merpati tidak pernah ingkar janji. Itu yang setia, ada oksitosinnya. Oksitosin dalam tubuh manusia itu cinta yang langgeng, cinta yang dewasa dihasilkan lewat keputusan. Makanya ketika sebelum Anda menikah, ini rumusnya. Keputusan ikut perasaan sebelum menikah. Karena saya merasa suka, I love chocolate.
Kenapa? Karena coklat itu memberikan rasa yang saya suka. That's why I love coklat. Itu dopamin. Karena lu keren, gue dekat lu tuh kayaknya seneng. Oke, kita jadian. Betul gak? Keputusan ikut perasaan sebelum menikah. Tapi setelah menikah harus dibalik. Sekarang apapun perasaannya ikut keputusan. Makanya Anda buat janji nikah kan di hadapan Tuhan, keluarga jemaat. Baik dalam keadaan kaya ataupun sangat kaya. Sehat ataupun senang ataupun ada yang mau nikah kayak gitu janjinya. Kan enggak kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit, gila, waras ataupun gila kan berat. Artinya gini, apapun kondisinya saya memutuskan untuk tetap mengasihimu. Itulah kasih yang sejati. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Karena itu, next ya. Yang kedua, Tuhan jadi sumber dan juga apa? Alasannya. Yohanes 4:10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah. Jadi saya mengasihi Sandy tidak ada hubungan dengan perbuatan dia. Gak peduli dia buat apa. Saya memutuskan untuk tetap mengasihi kamu karena Allah. Anda harus ngalami dulu kasih Allah. Karena kita gak punya kasih yang sejati. Yang kita punya hanyalah eros, phileo. Kasih sejati itu hanya Allah. Di dalam Yesus. Amin. Next ya. Yang selanjutnya dengan cepat. Lahir dari kesadaran akan kasih Allah. Jadi Anda harus menyadari kasih Allah. Baru Anda bisa mengasihi. Tadi kan kita ngomong-ngomong sama Bu Wanda. Jadi papanya Sandy, papa mertua saya, Pak Roni Sujak almarhum, meninggalkan mama 14 tahun. Punya anak dari wanita lain. Lalu bisnis bangkrut, punya utang miliaran, balik ke mama, diterima. Bingung kan? Kenapa? Ya karena kasih adalah keputusan, bukan hitung-hitungan. Ya papa mama akhirnya pernikahannya dipulihkan dan jadi berkat. That's true love. Amen. Next ya, yang ketiga. Dipraktekkan dalam pernikahan. Mengapa? Next, karena cinta dapat berubah jadi benci dalam pernikahan. Sebelum nikah, lovely bird. Setelah nikah, angry bird. Itu yang saya alami. Sebelum menikah, belai-belayan. Setelah nikah, jambakan. Anda tidak peduli sebucin apapun Anda sebelum nikah. Cinta berubah jadi benci di pernikahan. Kami layani lebih daripada 1000 kasus perselingkuhan. Mau model apa? Tadi pagi saya setel videonya. Itu 1 dari 300 orang kesaksian. Suaminya selingkuh sama anak 19 tahun. Sekarang balik lagi, diterima tuh. Kok gila sih ya? Itulah kasih. Dan dipulihkan, amin. Next ya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Amin para suami. Next ya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Bagaimanapun juga bagi kamu, masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Istri hendaklah apa? Menghormati suaminya. Tidak ada pasangan yang sempurna. Dengar baik-baik. Tidak ada pasangan yang sempurna. Pasangan Anda hanya sempurna sebelum dinikahi. Karena itu masa promosi. Setelah dinikahi, masa promosinya habis. Welcome to the jungle. Tanduknya keluar. Bisanya keluar. Oke, terima kasih. Ya, cepat ya. Next ya. Pernikahan Anda adalah cermin hubungan Anda dengan Allah. I tell you the truth. Anda mau tahu hubungan saya dengan Allah gimana? Lihat pernikahan saya. Itu cerminnya. Jangan lihat waktu di panggung atau di sosmed. Kami punya tema gereja lokal kami itu adalah strong from home. Kekristenan sejati itu di rumah, bukan di panggung. Karena kita semua bisa main sandiwara di panggung, tapi kita tidak bisa main sandiwara di rumah. Katakan setelah saya, aslinya saya di rumah. Amin. Next.
keputusan terbaik dan terpenting. Ingat, mengasihi adalah sebuah keputusan. Keputusan terbaik dan terpenting yang dapat diambil seorang suami atau istri adalah untuk tetap mengasihi pasangan. Karena tidak ada yang membuat seorang anak lebih berbahagia selain melihat papa dan mamanya saling mengasihi. Satu hari saya dapat kesempatan melayani di Singapura 2 minggu. Anda kalau di Singapura 2 minggu enak Bapak. 4 hari oke lah, tapi kalau 2 minggu. Orcetrot lagi kan. Ya, saya ditemani satu anak muda, anak remaja. Dia cucu salah satu konglomerat orang kaya Indonesia. Karena dia masih pelajar waktu itu, ya dia banyak waktu. Lalu ketika saya tahu itu cucu orang kaya, saya nanya gini sama dia. Mendadak spontan aja lagi makan siang. Kapan kamu paling merasa bahagia dalam hidup kamu? Dia kaget. Saya pikir dia akan menjawab, oh kok saya bahagia tuh waktu saya mungkin dapat hadiah apa, diajak jalan-jalan atau apapun. Jawaban dia di luar dugaan saya. Anda tahu dia jawab apa? Kapan ya kok aku paling merasa bahagia? Tiba-tiba air mata mulai mengalir dan dia berkata, aku paling merasa bahagia waktu aku sakit. Saya kaget. Kok bisa waktu kamu sakit? Karena kok waktu aku sakit, aku di kamar ngelihat papa mama masuk kamar gandengan tangan. Aku doa kok, Tuhan aku rela sakit lebih lama. Yang penting papa mama akur. Anda tahu? Tidak ada yang membuat anak kita lebih bahagia selain melihat kita sebagai orang tuanya saling mengasihi. Strong from home. Saya dan istri kami punya alasan yang tepat untuk berpisah. Saya nggak bisa cerita di sini. Tapi kami bersyukur. Kami buat keputusan yang tepat. Apapun perasaan kami. Ingat, mengasihi itu keputusan. Bukan 1, 2 kali, tapi apa? 70 kali 7 kali. Kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita berapa kali? 70 kali 7 kali. Berapa? Jangan salah hitung. 70 kali 7. Kalau 70 kali 7 berapa? 400. Jadi ngeblank nih. 490. Tapi kalau 70 kali 7 kali itu 70 kali 70 kali 70 sebanyak 7 kali. Berapa? Gampang. Auah gelap. Artinya apa? Anda memutuskan untuk mengasihi sampai Anda udah gak hitung lagi. Saya dan istri tiba sampai pada titik itu. Keputusan menghasilkan kekuatan. Bahkan keputusan untuk mengasihi menghasilkan kesembuhan. Ketika anak saya gak tampilkan fotonya karena waktu. Ketika anak saya usia 5 SD, Fania, sekarang sudah 26 tahun, dia usia 5 SD. Pertama kali dia bisa tulis, dia tulis surat. Ada surat yang saya simpan hari ini. Terima kasih aku punya papa mama, disebut adiknya. Mereka semua sayang-sayangan. Saya kasih surat itu kepada istri saya, coba kalau hari itu kita buat keputusan untuk pisah. Suratnya lain isinya, betul? Mari Bapak Ibu, tidak ada pasangan yang sempurna. Kayak Anda sempurna aja. Yang terpenting bukan apa yang terjadi. Yang terpenting, keputusan apa yang Anda ambil ketika semua itu terjadi. Saya memutuskan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi pasangan saya. Mari kita berdiri sama-sama ya.